terjadinya satu press release ya atau press con ya di kemarin ya, permintaan maaf terbuka Bang Rasman terhadap masyarakat, terhadap Mahkamah Agung, itu pasca setelah dilakukan pemanggilan oleh organisasi advokat Pradi Bersatu. Karena Pradi Bersatu juga jangan sampai dinilai bahwa adanya satu, sepertinya melindungi, nggak ada. Karena memang Pradi Bersatu, kalau saya lihat di sini posisi Pradi Bersatu adalah netral. Yang dijaga adalah bagaimana mengevaluasi ya semua advokat-advokatnya, ya anggota-anggotanya dalam melakukan persidangan, jangan ada hal-hal tersebut sekarang ini kemarin ini terjadi. Itu yang terpenting kan, karena menjaga satu kestabilan ya, menjaga satu emosional, menjaga juga perlakuan atau perilaku di dalam persidangan, walaupun posisi sidang sudah diskors tapi dalam masa di ruangan persidangan ya. Kalau dilihat di sini kan di dalam ruangan persidangan, ruangan yang sangat mulia. Kita harus paham dulu, kenapa ruangan yang sangat mulia ini kita harus saling menghargai, ada tata tertibnya. Nah, ini yang kita juga harus bisa ya mengevaluasi segala sikap-sikap kita ya sebagai advokat agar tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini. Oke. Terus ada juga statement bilang katanya itu kan suatu kehilafan ya Bang ya. Dan apabila sampai bas advokatnya dihentikan itu, apalagi oleh MA, itu adalah sesuatu yang berlebihan. Nah, seperti apa Bang? Sedangkan yang Abang bilang barusan itu kan ada, itu bisa kita katakan tuh kawasan dari MA sendiri ya, gitu. Nah, itu seperti apa Bang? Ya, makanya kalau kita lihat sini kan hal tersebut ini hal yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dampak sosial ini nilainya lebih besar daripada dampak hukum ya. Kenapa? Karena ini bisa menguasai segala bentuk apapun yang dilakukan ya. Karena ini viral, maka itu terjadinya satu opini-opini, sehingga ini yang dilihat bahwa adanya satu ketidaknyamanan terhadap sosial ya, tentunya media sosial. Ini harus ya meminta maaf ya, harus meminta maaf. Jangan sampai tergiring opini bahwa terjadinya segini kok nggak apa-apa, nanti terjadi lagi hal seperti ini kan. Ini yang ditakutkan kan. Makanya netizen di sini di dalam garda terdepan harus mengambil sikap ya. Artinya sikapnya netizen ini udah terlalu dampak sosialnya tinggi sehingga memberi punishment, akhirnya terjadi hal seperti ini. Itu loh yang terjadi. Terus sampai akhirnya bas ini dibekukan. Bas ini dibekukan juga. Ini juga satu hal yang sangat amat jarang terjadi, dan bahkan baru kali ini saya dengar bas bisa dibekukan karena hal-hal yang tersebut kemarin. Ini sangat luar biasa kalau saya lihat. Pengambilan sikap Mahkamah Agung yang tegas dan tentunya pasti terukur ya, kan gitu. Makanya Bang Rasman sudah melihat hal ini, mengevaluasi diri dan ketemu dengan Ketua Umum Pradi Bersatu dan disidangkan. Hasilnya adalah dia mau untuk bisa meminta maaf ke publik secara terbuka dan juga ke pada organisasinya, juga ke Mahkamah Agung dan pihak-pihak terkait yang ada di dalam persidangan. Dia minta maaf itu. Saya lihat juga sudah melakukan. Tinggal bagaimana ini diterima atau tidak permintaan maafnya, kan seperti itu. Ya, kita berharap nih dengan keadaan Bang Rasman begini, kita semua prihatin ya. Saya juga prihatin melihat hal tersebut. Tetapi ini satu sejarah ya, sejarah yang jangan sampai hal tersebut nih bisa terjadi lagi. Untuk menghindari hal-hal terjadi lagi, mungkin ya sikap tegas dan terukurnya tadi membekukan basnya Bang Rasman. Nah, kita berharap juga semoga Bang Rasman dan Bang Firdaus juga bisa dipulihkan kembali itu atau dicairkan kembali. Kan dibekukan.
bisa dipulihkan kembali. Nah tentunya ada syarat-syaratnya kan, biasanya seperti itu biasanya. Tapi kita nggak tahu karena semua kebijakan ada di Mahkamah Agung, tentunya dalam hal ini pengadilan tinggi yang mengesahkan atau menyumpah seorang advokat dalam menerbitkan BAS ya, berita acara sumpah. Tentunya ini yang terpenting. Iya bang, apabila ternyata permintaan maaf ini nggak cukup untuk meredakan situasi pada akhirnya ya bang ya. Nah mungkin langkah-langkah selanjutnya seperti apa sih bang? Iya, kalau kita melihat BAS ini sangat penting sekali, tentunya kan berita acara sumpah itu kan dua syarat ketentuan bahwa seorang advokat dinilai bahwa dia adalah advokat itu kan karena dia mempunyai kartu anggota organisasi advokat. Yang kedua adalah dia mempunyai BAS, berita acara sumpah di pengadilan tinggi ya, wilayah hukum dia bernaung. Nah ini kan penting. Kalau dia sudah tidak punya, maka dia tidak sebagai advokat lagi. Kalau dia sekarang bisa mendampingi klien, itu tentunya bukan sebagai advokat tapi sebagai paralegal. Paralegal juga disahkan, tetapi dia tidak bisa bersidang. Tapi dalam hal ini tentunya kalau ingin memulihkan atau memulihkan lagi berita acara sumpah, tentunya ini harus ada, setelah permintaan maaf itu ada permohonan gitu. Ada permohonan bahwa permohonan ini diterima atau tidak, kan itu kan poinnya. Karena kebijakan kan semua ada di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Untuk juga diteruskan oleh organisasi advokat. Itu organisasi advokat ini adalah yang bertanggung jawab penuh loh terhadap perilaku, ketentuan dan bagaimana mereka dalam menjalankan tugas sebagai advokat. Itu organisasi advokat. Karena itu diatur di dalam norma-norma dan bagaimana dalam menjalani advokat di dalam organisasinya masing-masing. Sumpah advokatnya di situ ada ketentuannya semua. Nah itu sudah melanggar di dalam poin berapa, dan memang itu sudah dilakukan, tentunya nanti organisasi advokat yang akan ya merekomendasikan atau meminta, memohon kepada pengadilan tinggi lagi. Nah, untuk memohon kepada pengadilan tinggi, apakah itu diterima atau tidak? Nah, syarat dan ketentuannya mungkin nanti setelah semuanya sudah menjalankan suatu proses hukum, tentunya kan lagi berproses, adanya proses hukum pidana dan lain-lain. Nah, itu nanti ada kepastian hukum dan lain-lain. Bang, mungkin ada ekspektasi tertentukah dari Bang Kasman setelah